2 hari setelah melahirkan, ketika tubuhnya masih lemah dan hatinya berharap akan ketenangan, hidup Nishaya justru berubah menjadi badai. Mantan suami, gundik, ibu mertua, hingga ketidakjujuran suami barunya, semua datang di saat ia paling rapuh. Dalam ruang rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat pemulihan, Nishaya justru menemukan kenyataan pahit yang menghancurkan. Namun di tengah luka dan pengkhianatan itu, ia memeluk bayi mungilnya dan menemukan kekuatan baru, kekuatan seorang ibu. Dan dari titik paling rendah itulah, Nishaya bangkit untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Karena kadang, kejatuhan adalah awal dari kebangkitan yang paling berani. Udara pagi menyambut hangat ketika sinar matahari menembus tirai tipis di rumah kecil itu. Nishaya membuka mata perlahan, merasakan lembutnya kain selimut yang membalut tubuhnya. Sejenak, ia hanya berbaring diam, mendengarkan suara burung yang berkicau dari balik jendela dan hembusan AC yang menenangkan. Sudah 2 bulan ia tinggal di rumah ini, rumah yang kini menjadi awal baru kehidupannya sebagai seorang istri. Di usianya yang menginjak 25 tahun, Nishaya merasa hidupnya baru saja dimulai lagi. Ia meraba cincin tipis di jarinya, tidak mahal, tidak rumit, tetapi cukup untuk membuat dadanya menghangat setiap kali melihatnya. Pernikahan yang sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat, membuatnya teringat pada momen ketika Ryan, pria pendiam dengan mata tenang itu, mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap. Sejak saat itu, ia berjanji dalam hati untuk menjadi istri yang baik, meski ia tahu kehidupan rumah tangga tak selalu mudah. Nishaya bangkit dari tempat tidur. Rambut panjangnya yang sedikit berantakan ia sisir dengan jari. Lalu ia melangkah keluar kamar menuju dapur. Aroma pagi yang biasa memenuhi rumah terasa begitu familiar baginya. Dapur mereka tidak luas, namun cukup hangat, dipenuhi peralatan masak sederhana yang dipilihnya sendiri. Ia menikmati rutinitas kecil seperti ini, membuat sarapan, menyeduh teh, mendengarkan suara ketukan sendok pada gelas. Ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sedang memotong roti ketika langkah kaki terdengar dari arah kamar. Ryan muncul dengan rambut yang sedikit basah, terlihat baru selesai mandi. Wajahnya yang tenang selalu memberikan kesan bahwa ia memahami banyak hal tanpa perlu menjelaskan apapun. "Pagi," ucap Ryan singkat, namun suaranya selalu terdengar hangat. "Pagi," jawab Nishaya sambil tersenyum kecil. Sarapan sebentar lagi selesai. Ryan duduk di kursi, membuka ponselnya sebentar sebelum menaruhnya kembali. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara saat pagi, tapi Nishaya tidak keberatan. Baginya, kehadiran Ryan adalah bentuk kenyamanan tersendiri. Mereka tidak selalu mengisi waktu dengan kata-kata. Seringkali, keheningan justru menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Saat Nishaya meletakkan 2 piring roti di meja, ia merasakan sedikit mual di perut, sesuatu yang beberapa minggu terakhir sering ia rasakan. Awalnya ia mengira itu kelelahan atau stres, tapi ketika gejalanya semakin terasa, ia memberanikan diri membeli tes kehamilan. 2 garis merah muda muncul begitu jelas di alat itu, membuat tangannya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena bahagia. Sangat bahagia. Setelah sarapan, Nishaya duduk di sofa ruang tengah. Tangannya secara refleks menyentuh perutnya yang masih datar. Tak terbayangkan bahwa di sana, dalam tubuhnya, sedang tumbuh kehidupan kecil, hasil dari cinta baru yang ia genggam dengan hati-hati. Ia teringat betapa gugupnya ia saat menunjukkan hasil tes itu pada Ryan. Dengan langkah gemetar, ia mendekati suaminya yang sedang membaca berkas kerja di meja makan. "Ada yang ingin aku tunjukkan," katanya waktu itu. Ketika Ryan melihat 2 garis di alat tes, ia diam selama beberapa detik yang membuat Nishaya panik. Namun kemudian pria itu tersenyum, senyum kecil yang tulus, senyum yang sangat jarang ia lihat. "Alhamdulillah," ucapnya lirih sambil mengusap kepala Nishaya. "Kita akan jadi orang tua." Sejak hari itu, perhatian Ryan kepada dirinya berubah. Tidak drastis, tidak berlebihan, namun terasa jelas. Ia mulai lebih sering menanyakan kondisi Nishaya, memastikan istrinya makan tepat waktu, bahkan mengurangi waktu lembur demi menemani Nishaya ke dokter kandungan. Meski Ryan tetap pendiam dan tidak pandai mengungkapkan kasih sayang lewat kata-kata, tindakan-tindakannya sudah cukup membuat Nishaya merasa aman. Hari-hari Nishaya diisi dengan membaca buku tentang kehamilan, mencari nama-nama bayi, dan merajut harapan kecil di dalam hatinya. Ia membayangkan wajah bayi mereka, entah mirip siapa, entah suara tangisnya bagaimana. Setiap kali memikirkannya, dadanya terasa hangat. Sore hari, ketika Ryan pulang dari kantor, biasanya mereka duduk di halaman kecil di depan rumah. Nishaya selalu membawa segelas susu hangat sementara Ryan menyesap kopi hitam kesukaannya. Mereka membicarakan hal-hal ringan,
tanaman apa yang sebaiknya mereka tanam di halaman, warna apa yang cocok untuk kamar bayi, atau rencana sederhana untuk masa depan. Meski Ryan bukan tipe pria romantis, ia selalu menunjukkan kepeduliannya lewat cara-cara kecil, memperbaiki pintu kamar mandi yang macet, membelikan bantal baru agar Nishaya tidur lebih nyaman, atau sekadar memijat kaki istrinya saat pegal. Kadang Nishaya memandangi Ryan tanpa suara, bertanya-tanya bagaimana bisa ia tiba di titik ini, setelah segala yang terjadi di masa lalu, setelah luka yang sempat ia pikir tidak akan sembuh. Ia takut membuka hatinya lagi, tetapi Ryan membuat dirinya percaya bahwa pernikahan ini adalah kesempatan untuk memulai hidup yang lebih baik. Dalam keheningan-keheningan itulah, Nishaya merasa ia menemukan rumah. Bukan hanya bangunan fisik, tapi tempat di mana ia merasa cukup, diterima, dan dilindungi. Ia membayangkan masa depannya sebagai seorang ibu, membesarkan anak dalam suasana hangat, menciptakan keluarga kecil yang penuh kasih sayang. Malam itu, sebelum tidur, Nishaya menyandarkan kepala di lengan Ryan. "Kau bahagia?" tanyanya pelan. Ryan menatap langit-langit sebentar sebelum mengangguk. "Bahagia," jawabnya singkat. "Dan aku ingin kita menjalani ini pelan-pelan, tanpa terburu-buru." Jawaban itu membuat Nishaya tersenyum. Dalam hati, ia berdoa agar kebahagiaan ini bertahan lama. Ia ingin menjaga rumah tangga ini dengan segenap cinta yang ia punya. Ia ingin bayinya tumbuh dalam damai. Ia tidak tahu bahwa hidup seringkali menyiapkan kejutan yang tidak terduga. Namun malam itu, di bawah cahaya lampu kamar yang redup, Nishaya hanya ingin merasakan ketenangan. Ia memejamkan mata, menggenggam tangan Ryan, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam rasa syukur yang dalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidupnya benar-benar baru dimulai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidupnya benar-benar baru dimulai. Namun perasaan hangat itu perlahan bergeser menjadi gelombang ketegangan ketika beberapa minggu berlalu dan perutnya semakin membesar, seolah mengingatkannya bahwa perjalanan baru yang lain sedang menunggu di depan mata, sebuah perjalanan yang tidak bisa ia hentikan atau perlambat. Pagi itu, suara rintik hujan membentur kaca jendela rumah. Nishaya bangun dengan perasaan berat di bagian pinggang dan perut yang terasa menegang lebih sering dari biasanya. Ia mengusap perutnya sambil menarik napas panjang. "Anak ibu sudah siap menyapa dunia ya?" bisiknya sambil tersenyum kecil, meski ada kecemasan yang tak bisa ia abaikan. Ryan masih tertidur dengan posisi miring membelakanginya. Biasanya, Ryan akan terbangun setiap kali Nishaya gelisah, namun kali ini ia tetap lelap, mungkin kelelahan setelah malam sebelumnya pulang lebih larut dari biasanya. Nishaya mencoba mengubah posisi tidur, tetapi rasa nyeri di area bawah perut membuatnya mendesah pelan. Ketika ia berusaha bangkit menuju kamar mandi, gelombang rasa mulas yang jauh lebih kuat dari biasanya menghantam dirinya. Ia terhuyung sambil memegang sisi meja rias. Napasnya tercekik sebentar, tetapi ia menahan diri agar tidak panik. "Ryan," panggilnya lirih. Ryan terbangun, mengerjap beberapa kali sebelum melihat istrinya berdiri sambil memegang perut. "Kamu kenapa?" tanyanya sambil bangkit cepat. Sepertinya, kontraksinya mulai sering. Ryan langsung mendekat. "Kamu bisa duduk sebentar." Ia memegang bahu Nishaya dan menuntunnya ke tepi tempat tidur. "Seberapa sakit?" Nishaya tersenyum kecil meski wajahnya menegang. "Lumayan. Tapi kita lihat dulu, mungkin hanya kontraksi palsu." Namun beberapa menit kemudian kontraksi berikutnya datang lagi, kali ini lebih kuat. Tubuhnya membungkuk refleks, tangan mencengkeram lengan Ryan. "Kayaknya, kita harus ke rumah sakit." Kalimat itu membuat Ryan bergerak gesit. Ia mengambil tas yang sudah disiapkan sejak bulan lalu, memeriksa isi dokumen, lalu membantu Nishaya berjalan perlahan ke mobil. Hujan masih turun, membuat suasana pagi tampak redup dan dingin. Selama perjalanan, Ryan beberapa kali menatap Nishaya dengan mata gelisah namun mulutnya terlalu kaku untuk mengeluarkan banyak kata. Ia hanya bertanya jarak waktu kontraksi dan memastikan istrinya duduk nyaman. Meski demikian, ada sesuatu yang terasa jauh antara mereka. Seolah pikiran Ryan sedang terpaku pada sesuatu yang lebih besar daripada momen kelahiran anak mereka. Nishaya mencoba tidak memikirkannya. Ia memilih fokus pada napasnya, seperti instruksi bidan dalam kelas persiapan bersalin. Tarik napas perlahan, keluarkan perlahan. Rasa sakit itu datang dan pergi, menyeret tubuhnya dalam ritme yang tak ia kenal. Setibanya di rumah sakit, perawat segera membawa kursi roda untuk Nishaya. Ryan berjalan di sampingnya tetapi terlihat lebih banyak diam daripada berbicara. Ia tidak menggenggam tangan Nishaya seperti yang ia bayangkan selama berbulan-bulan ini. Tapi Nishaya tetap mencoba menguatkan hatinya.
Mungkin Ryan hanya cemas. Mungkin ia takut kehilangan aku atau bayinya. Ia menenangkan diri dengan pikiran itu. Di ruang bersalin, dokter datang memeriksa. Pembukaan baru 2, Bu Nishaya. Kita pantau dulu ya, mungkin masih butuh waktu. Nishaya mengangguk sambil mengatur napas, menahan nyeri yang datang lagi. Ia melihat Ryan berdiri di dekat pintu dengan kedua tangan di kantong celana, wajahnya tegang. Kamu duduk sini saja, ucap Nishaya pelan. Ryan mendekat dan duduk di kursi kecil di samping ranjang. Kamu kuat? Tanyanya. Insya Allah, jawab Nishaya sambil tersenyum, meski keringat dingin sudah mulai mengalir di pelipisnya. Jam terus berjalan. Kontraksi datang semakin intens, membuat tubuhnya menggigil. Kadang ia memejamkan mata sambil mengepalkan tangan, kadang ia menahan teriakan dengan menggigit bibir. Di sela-sela itu, ia mengusap perutnya, membisikkan kata-kata lembut untuk anaknya agar tetap kuat. Sementara itu, Ryan beberapa kali keluar ruangan untuk menerima telepon. Setiap kali ia kembali, wajahnya tampak semakin gelisah. Nishaya melihatnya, tetapi ia tidak bertanya. Ia ingin percaya bahwa Ryan akan baik-baik saja, bahwa ia hanya sedang panik menunggu proses persalinan yang panjang. Ketika pembukaan mencapai 7, rasa sakit itu hampir membuat Nishaya kehilangan fokus. Ia menggenggam tangan Raya lebih kuat, dan pria itu akhirnya menautkan jari-jari mereka. Maaf kalau aku banyak keluar tadi, katanya pelan. Nggak apa-apa, jawab Nishaya dengan napas terputus-putus. Tetap di sini ya, sekarang. Ryan mengangguk dan untuk pertama kalinya hari itu, ia menatap mata istrinya dengan penuh perhatian. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Langit di luar jendela berganti dari kelabu, gelap, hingga akhirnya malam tiba. Ketika pembukaan mencapai 10, perawat datang tergesa. Bu Nishaya, kita mulai ya. Tarik napas, jangan menahan, nanti dorong kalau saya bilang. Ryan berdiri di sisi lain ranjang, wajahnya pucat namun tegas. Ia memegangi kain selimut dan sesekali menyeka pelipis istrinya. Nishaya menggigit bibir, tubuhnya seperti terbelah antara rasa sakit dan usaha untuk tetap sadar. Setiap kali dorongan datang, ia merasa seluruh tenaga hidupnya tersedot keluar. Tapi ia terus berjuang, membayangkan wajah kecil yang selama ini hanya ada dalam pikirannya. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi, suara dokter mengencang. Nishaya menjerit. Jeritan yang keluar dari kedalaman ketakutan dan harapan sekaligus. Ia mendorong tubuhnya sekuat yang ia punya, merasakan dunia menyempit hingga hanya tersisa rasa nyeri yang menusuk dan suara detak jantungnya sendiri. Lalu, di antara kekacauan rasa sakit itu, satu suara kecil mengisi ruangan. Tangisan pertama yang nyaring, melengking, namun bagi Nishaya terdengar seperti nyanyian paling indah dalam hidupnya. Ia terisak, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ryan terdiam, tampak tidak percaya melihat bayi merah kecil itu diangkat oleh perawat. Untuk pertama kalinya sejak pagi, mata Ryan terisi cahaya yang berbeda, campuran lega dan haru yang sulit dijelaskan. Selamat, Bu. Bayinya perempuan, ucap dokter sambil tersenyum. Perawat meletakkan bayi mungil itu di dada Nishaya. Tubuhnya masih hangat, kulitnya lembut, dan tangisannya mereda saat merasakan napas ibunya. Assalamualaikum, sayang, bisik Nishaya sambil mencium kening mungil itu. Di momen itu, dunia terasa berhenti. Semua rasa sakit, rasa takut, dan kecemasan seolah menghilang, digantikan oleh cinta yang begitu besar, cinta yang seolah memenuhi seluruh ruang hatinya. Di sudut pandang matanya yang kabur karena air mata, ia melihat Ryan mengusap wajahnya, lalu menatap bayi itu dengan ekspresi hening yang tak bisa ia baca. Tapi bagi Nishaya, malam itu hanya ada satu hal pasti. Ia telah menjadi seorang ibu, dan hidupnya berubah selamanya. Kalimat itu terus bergema dalam benak Nishaya selama 2 hari terakhir, seolah menjadi mantra yang menenangkan setiap kali rasa lelah dan nyeri pasca persalinan datang menghampiri. Di kamar rawat yang sunyi namun hangat itu, ia memeluk peran barunya dengan sepenuh hati. Meski tubuhnya masih lemah, ada kekuatan baru yang mengalir setiap kali ia melihat bayi kecilnya tidur dengan damai di dalam boks transparan di samping ranjang. Pagi itu, cahaya lembut matahari masuk dari jendela rumah sakit. Nishaya membuka mata dengan sedikit rasa nyeri di bagian perut. Ia menarik napas pelan sambil mengingat proses persalinan panjang yang baru ia lewati. 2 hari yang melelahkan, tapi juga 2 hari paling ajaib dalam hidupnya. Ia mengulurkan tangan, meraih ujung boks bayi dan menggesernya sedikit lebih dekat. Putrinya, yang belum diberi nama, menari-nari pelan dalam tidurnya. Bibir mungilnya bergerak seolah sedang mengisap sesuatu. Cantiknya anak ibu,
bisik Nishaya sambil tersenyum. Ia ingin memeluk bayi itu, tetapi tubuhnya belum cukup kuat untuk sering bangun dan mengangkat beban. Bekas jahitan masih terasa panas dan nyeri. Perawat sudah memperingatkan agar ia tidak terlalu memaksakan diri. Jadi ia hanya menikmati momen-momen ini dengan mengusap lembut tangan kecil itu, sambil merasakan getaran cinta yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Ryan berdiri di dekat jendela, menatap ponselnya. Sudah berapa kali ia melakukannya sejak tadi pagi? Nishaya tidak menghitung, tapi ia menyadari bahwa suaminya tampak jauh lebih gelisah dibanding hari-hari pertama kelahiran anak mereka. Tatapan Ryan tampak kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak ia bagi. "Kak Ryan," panggil Nishaya pelan. Ryan menoleh sedikit, seolah terkejut dipanggil. "Ya." "Kamu sudah sarapan?" "Belum. Aku mungkin turun sebentar nanti." Nishaya mengangguk. Percakapan mereka beberapa hari ini sering terasa datar dan singkat. Ia berusaha memahami, mungkin Ryan stres menghadapi peran sebagai ayah baru. Semua orang bilang masa-masa ini sulit bagi suami juga, meskipun tidak sebanding dengan rasa sakit fisik yang dirasakan ibu. Namun tetap saja, Nishaya merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak ia lihat sebelum melahirkan. Ryan lebih sering mengalihkan pandangan dari bayi mereka. Setiap kali Nishaya mengajak suaminya untuk menggendong atau sekadar mendekat, Ryan selalu punya alasan, sedang cuci tangan, sedang menerima telepon, atau sedang merasa tidak enak badan. Padahal Ryan biasanya lebih tenang dan tegas dalam menghadapi hal-hal besar. Kini, ia terlihat seperti seseorang yang sedang berusaha melarikan diri dari sesuatu yang tidak diketahui. "Anak kita lucu sekali," ucap Nishaya mencoba mencairkan suasana. "Ya," Ryan menjawab tanpa benar-benar melihat ke arah bayi. Nishaya menelan ludah. Ada rasa perih yang ia tahan dalam senyumannya. Ia tidak ingin menciptakan jarak antara mereka hanya karena prasangka. Ia percaya Ryan hanya membutuhkan waktu. Siang menjelang, perawat datang memberikan obat dan memeriksa kondisi Nishaya. Setelah perawat keluar, Ryan merapikan jaketnya dan berkata, "Aku turun sebentar ya, beli makanan." "Baik." Nishaya mengangguk, meski hatinya terasa sedikit kosong. Ryan sudah turun 2 kali pagi itu, dan kini ia akan pergi lagi. Begitu Ryan keluar, suasana kamar kembali hening. Nishaya menatap langit-langit sebentar, lalu mengalihkan pandangannya pada bayinya. "Ayahmu kenapa ya, sayang?" gumamnya. "Kamu nggak nakal kok, ibu tahu itu." Ia tersenyum kecil meski matanya berkaca-kaca. Hormon pasca melahirkan membuat perasaannya naik turun seperti ombak. Tapi bukan hanya hormon, ada sesuatu yang lebih nyata dari sekadar emosi sementara. Ryan berbeda. Ia tahu itu. Tapi ia tidak ingin buru-buru menyimpulkan apapun. Nishaya mencoba tidur sejenak, namun suara pintu terbuka membuatnya membuka mata. Ryan kembali masuk, namun bukannya membawa makanan. Ia hanya memegang ponsel dan tampak lebih gelisah daripada sebelumnya. "Kamu nggak jadi beli makanan?" tanya Nishaya. "Aku, iya, nanti saja." Nishaya memperhatikannya. "Ada apa? Kamu kelihatan resah." Ryan mengusap wajahnya, lalu menggeleng. "Enggak apa-apa." Jawaban yang terlalu cepat, terlalu mudah. "Apa kamu takut jadi ayah?" tanya Nishaya hati-hati. Ryan mendongak, tampak sedikit terkejut. "Bukan begitu. Kalau kamu butuh waktu, aku mengerti. Aku juga masih beradaptasi," ujar Nishaya lembut. Ryan menunduk. "Maaf, Shay, aku cuma, banyak mikir." "Kalau kamu butuh cerita," suara Nishaya memudar, tidak ingin memaksa. Ryan mengangguk tanpa memberi penjelasan apapun. Kamar kembali sunyi. Menjelang sore, keluarga kecil itu mendapat kunjungan singkat dari adik sepupu Ryan. Suasananya cerah, tetapi Ryan tetap terlihat menjauh. Bahkan ketika sepupunya bertanya apakah ia bangga menjadi ayah baru, Ryan hanya memberi senyum tipis dan mengalihkan tema pembicaraan. Nishaya menyaksikan itu semua sambil menahan perasaan getir dalam hatinya. Ada keinginan kuat untuk bertanya lebih jauh, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin pertanyaan itu keluar dalam keadaan emosional. Saat malam turun dan rumah sakit meredup, bayi mereka menangis pelan. Nishaya, meski masih lemah, mencoba duduk. "Bisa tolong gendongin? Kakiku lagi sakit sekali," pintanya. Ryan menegang sebentar, lalu perlahan berdiri. Ia mendekati box dan mengangkat bayi mereka dengan gerakan yang agak kaku. Tangannya gemetar sedikit. Aduh,
Aduh, Ryan terlihat panik ketika bayi itu semakin menangis. Enggak apa-apa, sini, taruh di bahumu, ujar Nishaya membimbing. Ryan mengikuti instruksinya, namun ekspresinya justru semakin tegang. Ia memegang bayi itu seolah takut menyakitinya. Beberapa detik kemudian, Ryan menyerahkan kembali bayi itu pada Nishaya. Maaf, aku takut salah. Nishaya menatap suaminya lama. Ada sedih yang dalam di matanya, tapi ia tersenyum kecil, berusaha menjaga suasana. Enggak apa-apa. Pelan-pelan. Aku juga belajar. Ryan mengangguk, namun ia kembali menjauh, duduk di sofa sambil menatap lantai. Nishaya menggendong bayi mereka, mengelusnya perlahan. Enggak apa-apa, sayang. Kamu enggak salah apa-apa, bisiknya pada si kecil. Ia merasakan ketidakpastian itu merambat seperti bayangan gelap di sudut pikirannya. Tapi ia menenangkan diri. Tunggu dulu. Jangan berprasangka. Ryan hanya butuh waktu. Tetapi jauh di lubuk hatinya, Nishaya tahu, sesuatu sedang berubah. Dan ia takut hal itu bukan sesuatu yang baik. Namun sebelum sempat Nishaya menemukan jawaban atas kegelisahan yang mulai tumbuh sejak 2 hari terakhir, pintu kamar rumah sakit tiba-tiba diketuk dari luar. Pelan, ragu, seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia diterima atau justru diusir. Nishaya refleks menoleh. Ia sedang menggendong bayinya, memandangi wajah mungil itu seolah menemukan seluruh kedamaian dunia di sana. Tapi ketukan itu membuat hatinya mengecil. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Ryan tidak ada di ruangan, seperti biasa. Ia berkata ingin ke bawah sebentar membeli air mineral, namun sudah hampir setengah jam tak kembali. Nishaya masih mencoba menormalkan keadaan, berkata dalam hatinya bahwa suaminya mungkin hanya sibuk atau sedang menerima telepon penting. Tapi ketukan itu, ketukan yang seolah membawa angin masa lalu, membuatnya gelisah. Masuk saja, ucap Nishaya dengan suara lembut, meski ia sendiri tak yakin siap menerima siapapun. Pintu terbuka perlahan, dan seluruh dunia yang selama ini susah payah ia bangun, perlahan retak di depan matanya. Sosok pertama yang muncul adalah seorang pria tinggi, rahangnya tegas, namun sinar matanya tampak menyimpan sesuatu yang telah lama ia buang jauh. Arfan, mantan suaminya. Masa lalu yang ia tinggalkan, hubungan yang ia tutup rapat dengan luka, kini berdiri hanya 2 langkah dari tempat tidurnya. Nishaya tak langsung bicara, ia bahkan tak yakin berhasil bernapas. Tubuhnya lemas, bukan karena persalinan, tetapi karena kejutan yang menusuk begitu dalam. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap, berharap penglihatannya salah, berharap ini hanya permainan cahaya atau bayangan lelah. Namun kenyataannya tidak berubah. Arfan benar-benar berdiri di sana. Dan di sebelahnya, seorang wanita dengan wajah cantik, rapi, dan percaya diri. Wanita itu memegang tas bermerek, rambutnya disanggul elegan, dan memamerkan senyum yang seolah penuh kemenangan. Senyum yang sangat familiar bagi Nishaya. Gundik Arfan. Orang yang pernah merusak rumah tangganya. Orang yang menjadi alasan ia mengajukan cerai meski hatinya hancur. Napas Nishaya tercekat. Dadanya menegang, tangan yang memeluk bayinya sedikit bergetar. Untuk sesaat, ruangan itu hening. Sangat hening hingga suara monitor detak jantung di sisi tempat tidur terdengar seperti gemuruh. Arfan melangkah masuk perlahan, matanya tidak langsung menatap Nishaya, tetapi jatuh pada bayi yang berada di pangkuannya. Sorot matanya berubah, entah menjadi lembut, atau justru semakin gelap. Nishaya tidak bisa menebaknya. Ini, anakmu? Suara Arfan rendah, nyaris berbisik. Nishaya menelan ludah. Ya, ini anakku. Arfan tidak menjawab. Ia hanya menatap bayi itu, langkahnya mendekat tanpa izin. Wanita di sebelahnya menatap dengan raut ingin tahu. Ada ketidaksukaan yang tak disembunyikan di wajahnya. Seolah kedatangannya ke kamar ini adalah hal yang benar-benar tidak ia inginkan. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Nishaya. Suaranya masih lembut namun jelas dipenuhi pertahanan. Wanita itu tersenyum tipis. Kami kebetulan ada urusan di rumah sakit. Arfan bilang, ya tidak ada salahnya menjenguk. Jenguk? Kata itu menusuk seperti pisau kecil. Arfan, mantan suami yang dulu meninggalkannya demi wanita ini, kini berdiri di depan tempat tidurnya di hari-hari paling rapuh setelah melahirkan. Dunia memang gemar berputar aneh. Aku tidak butuh kalian menjengukku, ujar Nishaya pelan, berusaha menjaga suaranya tetap stabil meski hatinya bergetar. Arfan akhirnya mengangkat kepala, menatap Nishaya lekat. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang menyerupai penyesalan, atau rasa bersalah.
atau sekadar kebingungan yang tak pernah ia selesaikan sejak mereka berpisah. "Nis," panggilnya pelan. Nishaya mengerjapkan mata. Sudah lama ia tidak mendengar pria itu memanggil namanya dengan nada yang begitu berhati-hati. Dulu, suara itulah yang membuatnya jatuh cinta, dan juga yang kemudian membuatnya hancur. "Jangan panggil aku begitu," balas Nishaya dingin, meski hatinya sakit. "Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi." Wanita di samping Arfan mendengus kecil, seolah merasa terancam. "Kita tidak bermaksud mengganggu. Hanya ingin melihat-lihat. Kau tidak perlu berlebihan." Nishaya menatapnya tajam. "Aku baru melahirkan. Tubuhku masih sakit. Emosiku tidak stabil. Dan kau menyebut kedatangan kalian sebagai melihat-lihat?" Wanita itu terdiam, tidak siap dengan jawaban setegas itu. Arfan tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi sekalinya ia membuka mulut, suaranya tenggelam oleh bunyi pintu yang kembali terbuka. Ryan masuk sambil membawa 2 botol air mineral. Tampak terkejut melihat 2 tamu yang sama sekali tidak ia harapkan. "Kalian siapa?" tanya Ryan, alisnya menegang tajam. Arfan menatap Ryan sebentar, lalu kembali melihat bayi. "Aku hanya ingin memastikan sesuatu." Ryan mendekat, wajahnya berubah dingin. Ada jarak di antara mereka yang sulit dijembatani. "Keluar," ucap Ryan tegas. "Istriku baru 2 hari melahirkan. Dia tidak membutuhkan stres tambahan." Nishaya melihat pertengkaran itu seperti adegan mimpi buruk. Situasinya tidak pernah ia bayangkan. Mantan suami di satu sisi, suami sekarang di sisi lain, dan dirinya berada di tengah dengan tubuh lelah dan hati yang tak siap menghadapi benturan masa lalu dan masa kini sekaligus. Arfan tampak ingin membantah, tetapi ia menelan ucapannya dan menatap bayi sekali lagi, tatapan yang begitu panjang hingga membuat Ryan tak tahan. "Cukup," Ryan mendorong bahu Arfan sedikit, sekadar peringatan. "Keluar." Wanita yang bersama Arfan memeluk lengannya. "Ayo saja, Van. Tidak perlu membuat drama di sini." Arfan masih belum bergerak. Dia sangat mirip dengan... "Jangan lanjutkan," potong Nishaya keras pertama kalinya. Suaranya pecah, bukan karena marah, tapi karena luka yang kembali terbuka. Arfan terdiam. Ryan secara fisik mengarahkan keduanya ke pintu. Perlahan, lebih lambat dari yang diharapkan, Arfan dan wanita itu keluar dari kamar. Tetapi sebelum pintu tertutup sepenuhnya, Arfan menoleh sekali lagi, matanya menancap pada bayi itu, lalu pada Nishaya. Dan senyum kecil, entah senyum pahit atau senyum yang mengandung beban lain, muncul di sudut bibirnya. "Selamat menjadi ibu," ucapnya lirih. Pintu tertutup. Keheningan kembali menyerang. Nishaya menggigit bibir, menahan gemuruh di dadanya. Bayinya menggeliat pelan, seolah merasakan ketegangan ibunya. Tanpa sadar, air mata mengalir dari sudut matanya. Bukan karena Arfan, bukan karena masa lalu, tetapi karena dunia yang terasa begitu berat dalam satu hari. Ryan duduk di sisi ranjang, wajahnya kaku. "Kenapa mereka bisa ada di sini?" Suaranya datar, namun jelas tersimpan emosi yang tidak dapat ia sembunyikan. Nishaya menggeleng, ia pun tidak tahu. Ia hanya tahu satu hal. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak melahirkan, ia merasa tidak aman. Dan badai yang ia kira sudah lama berlalu, rupanya baru saja dimulai. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak melahirkan, Nishaya merasa tidak aman, dan rasa itu terus menempel di dadanya bahkan setelah ruangan kembali tenang. Keheningan yang menyelimuti kamar rumah sakit tidak membawa keteduhan, tetapi justru membuat setiap detik terasa berat. Bayinya sudah tertidur kembali, tubuh mungilnya terangkat pelan setiap kali bernapas. Namun hati Nishaya justru semakin sesak. Ryan duduk membelakanginya, kedua tangan meremas lututnya. Punggungnya kaku, seolah berusaha mengendalikan sesuatu yang meronta dari dalam dirinya. Nishaya mengamati suaminya dari jauh, dalam diam, berharap ada penjelasan, tetapi Ryan tidak juga berbicara. "Hei," panggil Nishaya pelan. Ryan tidak menjawab. Ia hanya mengembuskan napas panjang, lalu berdiri dan melangkah ke jendela. Tangannya menyibak tirai dan menatap keluar, padahal pemandangan yang terlihat hanyalah area parkir rumah sakit dan beberapa pohon yang bergoyang pelan tertiup angin malam. "Kamu marah?" tanya Nishaya, meski ia sudah tahu jawabannya. Ryan merapatkan rahangnya. "Harusnya aku yang bertanya itu." Nishaya terdiam sejenak. "Kenapa begitu?" Ryan berbalik, tatapannya tajam dan penuh tekanan. "Kenapa dia bisa datang ke sini? Kenapa dia tahu kamu ada di rumah sakit ini?" Nishaya tertegun.
Pertanyaan itu terdengar seperti tuduhan. Aku mana tahu? Aku bahkan tidak tahu dia masih di kota ini. Ryan memijit pangkal hidungnya seolah lelah, padahal baru beberapa menit sejak Arfan pergi. Aku tidak suka caranya menatap kamu dan bayi itu. Nishaya menggenggam selimut, berusaha menjaga nada suaranya tetap lembut. Ryan, dia mantan suamiku. Dia tidak punya hak apa-apa lagi atas hidupku. Ya, tapi dia bertingkah seperti... Ryan menggantung kalimatnya, tampak berusaha menahan diri. Seperti apa? Nishaya menantang dengan suara yang justru terdengar rapuh. Ryan tidak menjawab. Ia hanya melangkah lagi, mondar-mandir di kamar. Ada sesuatu yang aneh. Bukan hanya karena Arfan datang. Bukan hanya karena Ryan marah. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang sembunyi di balik tatapan Ryan yang gelisah. Kamu seperti menyembunyikan sesuatu, ujar Nishaya akhirnya. Ryan berhenti berjalan. Tangannya mengepal. Kenapa kamu bicara begitu? Suaranya merendah, tapi ketegangan jelas terasa. Karena kamu tampak takut. Nishaya menatap suaminya dengan hati yang berdebar. Takut bukan karena Arfan, tapi karena sesuatu yang lain. Ryan tertawa kecil, tawa tanpa humor. Kamu baru melahirkan, sayang. Mungkin kamu terlalu sensitif. Nishaya sakit hati mendengarnya. Jangan meremehkanku. Suasana mendadak hening lagi. Keheningan yang sekarang terasa seperti jurang yang makin melebar di antara mereka. Ryan akhirnya duduk kembali di kursi, tetapi tatapannya tidak pernah menyentuh wajah Nishaya. Ia menatap lantai, seolah mencari jawaban di sana. Sementara Nishaya hanya dapat memeluk bayinya lebih dekat, mencari kekuatan dari kehangatan kecil di tangannya. Malam itu, Ryan tidak banyak bicara. Ia hanya keluar kamar berulang kali, entah kemana. Katanya ingin mengambil udara, kadang ingin membeli sesuatu, kadang menerima telepon. Tapi setiap ia kembali, ekspresinya tetap sama, tegang, lelah, dan jauh. Ketika perawat datang untuk memeriksa kondisi Nishaya, Ryan justru keluar lagi tanpa berkata apa-apa. Suami ibu tampak gelisah ya? Tanya perawat itu sambil memeriksa tekanan darah. Nishaya hanya tersenyum tipis. Banyak hal terjadi hari ini. Perawat itu mengangguk maklum. Tetapi setelah ia pergi, Nishaya kembali didera rasa hampa. Ia tidak menyangka hari bahagianya sebagai ibu bisa ternodai oleh masa lalu dan oleh suami yang seharusnya menjadi pelindungnya. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, Ryan akhirnya kembali dan duduk di sofa tanpa berkata apapun. Ponselnya berdering 2 kali. Tetapi Ryan hanya mematikan suara dan memasukkan ponsel ke saku. Sesekali Ryan melirik ke arah pintu, seperti menunggu seseorang. Atau justru menghindari seseorang? Nishaya memperhatikan dengan hati yang semakin gelisah. Ryan, panggilnya lagi. Kalau ada sesuatu, katakan padaku. Ryan menggerakkan bahu. Tidak ada apa-apa. Aku hanya lelah. Lelah atau menghindar. Ryan menoleh tajam. Jelas tersinggung. Kenapa kamu bicara begitu? Aku sudah menjagamu sejak tadi. Menjaga? Nishaya mengulang lirih. Ray, kamu tidak benar-benar di sini bersamaku. Ryan berdiri lagi, kali ini lebih cepat. Ia menarik napas panjang dan mengacak rambutnya sendiri. Aku tidak tahu kenapa kamu menyudutkanku. Aku yang seharusnya kesal. Mantan suamimu datang, gundiknya ikut, lalu kamu seolah membelanya. Aku tidak membela siapapun. Nishaya meninggikan suara, pertama kalinya sejak melahirkan. Aku hanya bingung. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu begitu tersentuh saat dia melihat bayi kita? Ryan membeku. Mata itu, mata yang tidak pernah bisa berbohong, bergetar. Dan itu cukup bagi Nishaya untuk tahu bahwa ia tidak salah. Ada sesuatu yang Ryan sembunyikan. Sebelum aku menikah denganmu, Ray, ada sesuatu yang belum kamu ceritakan, ya? Bisiknya. Ryan membuang wajah, menatap tirai lagi. Kenapa kamu terus memaksa? Ini bukan saatnya. Saat yang tepat kapan? Setelah semuanya hancur. Ryan mengepalkan tangan. Udah, Nis. Jangan bahas ini. Ryan jarang sekali membentaknya seperti itu. Suaranya tidak keras, tapi tegas dan penuh tekanan. Nishaya merasa seperti ditolak, ditutup, dipinggirkan. Seakan suaminya bukan sedang marah karena Arfan, tapi marah karena sesuatu yang jauh lebih rumit.
Ketegangan itu tidak berhenti di malam itu saja. Hari-hari berikutnya, selama Nishaya dirawat di rumah sakit, Ryan semakin sering keluar kamar. Ia menerima telepon dengan wajah cemas, berbicara dengan suara yang rendah, terkadang menghindari mata Nishaya ketika kembali ke kamar. Ia memeluk bayi mereka hanya sebentar, lalu menyerahkannya kembali dengan alasan takut menyakiti si kecil. Padahal 2 hari pertama setelah melahirkan, ia begitu antusias. "Aku mau gendong dia," katanya waktu itu. Matanya berbinar. Sekarang, tatapannya seperti menjauh. "Ryan," Nishaya memanggil suatu sore ketika Ryan akan keluar lagi. "Kamu berubah." Ryan berhenti di ambang pintu. Tidak menoleh. Tidak memberi alasan. Tidak memeluk atau menenangkannya. "Hidup ini sering berubah, Nish," ucap Ryan datar. "Terimalah." Kalimat itu menusuk. Ryan keluar dan pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang tidak lagi bisa Nishaya abaikan. Tangis bayinya terdengar lembut, namun justru membuat hatinya semakin hancur. Ia menyadari sesuatu malam itu. Arfan bukan satu-satunya masalah. Masa lalu bukan satu-satunya ancaman. Ryan, suaminya sendiri, menyembunyikan sesuatu. Dan retakan kecil di hati mereka mulai terlihat saat Arfan muncul. Kini perlahan berubah menjadi luka yang menganga. Ryan, suaminya sendiri, menyembunyikan sesuatu. Pikiran itu terus bergema di kepala Nishaya sepanjang malam, saat ia duduk memeluk bayinya yang tidur dengan tenang di dadanya. Lampu kamar rumah sakit sudah diredupkan, suara langkah perawat sesekali terdengar dari koridor, tetapi ketidaktenangan dalam dirinya justru semakin keras. Ia mencoba tidur, tetapi setiap kali memejamkan mata, ia justru melihat wajah Ryan, gelisah, menjauh, menghindar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa awal rumah tangganya, yang seharusnya penuh kebahagiaan, akan berubah menjadi teka-teki besar yang menusuk hatinya. Dan yang paling menyakitkan adalah ia tidak punya jawaban. Ryan tidak pernah mau bicara, tidak mau menjelaskan, tidak mau membuka sedikit pun ruang untuk jujur. Ketika fajar menyingsing keesokan paginya dan cahaya lembut masuk melalui selat tirai, Nishaya masih terjaga. Ia menatap luar jendela, mencoba mengatur napas. Bayinya menggeliat pelan di pelukannya, menyadarkan ia bahwa di tengah kekacauan, hidup kecil ini membutuhkan kekuatan darinya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Pintu kamar rumah sakit terbuka tiba-tiba tanpa diketuk. Suara khas yang membuat jantung Nishaya langsung mengecil. Ia menoleh perlahan, dan saat melihat sosok yang masuk, jantungnya langsung jatuh ke dasar perut. Ibu mertua. Dengan wajah yang tidak menunjukkan ekspresi lega, tidak menunjukkan kebahagiaan karena kelahiran cucunya. Justru wajahnya dingin, tegang, dan evaluatif. Di belakangnya, melangkah seorang wanita muda dengan rambut panjang terurai rapi, kulit cerah, bibir tipis dengan lipstik lembut, dan pakaian yang terlihat mahal meski sederhana. Wanita itu tersenyum kecil ke arah Nishaya, senyum yang sopan, tetapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang memberikan kesan kedekatan, bukan keramahan biasa. Nishaya hanya menatap, bingung. "Assalamualaikum," ucap ibu mertua datar, tanpa nada kehangatan. "Waalaikumsalam," balas Nishaya pelan. Wanita muda itu ikut memberi salam, lebih manis dan lebih hidup daripada ibu mertua sendiri. "Waalaikumsalam, Kak Nishaya." "Kak?" Nishaya tidak mengenalnya. Ibu mertua menghampiri ranjang tanpa bertanya apakah ia boleh masuk atau tidak. Tatapannya langsung masuk ke arah bayi, kemudian mengalihkan pandangan ke wajah Nishaya, bukan dengan bangga, tetapi seolah sedang menilai sesuatu yang tidak ia sukai. "Kamu terlihat pucat," komentar ibu mertua tajam, bukannya mengucapkan selamat atau menanyakan kondisi. "Baru 2 hari melahirkan, Bu," jawab Nishaya lembut, berusaha menghormati meski hatinya terasa disayat. Ibu mertua mendengus ringan. "Seharusnya Ryan menjaga kamu lebih baik." Nama itu membuat dada Nishaya langsung menegang. Ryan sedang sibuk akhir-akhir ini. "Ya, tentu saja," gumam ibu mertua, seolah sudah tahu alasan di balik semua itu. Wanita muda di belakangnya, yang sejak tadi tidak berhenti mencuri pandang ke arah Nishaya dan bayi, melangkah maju. "Oh ya," ibu mertua akhirnya berkata, suaranya berubah lembut namun dengan kehangatan yang dipaksakan. "Nish, ini Kera." Nama itu terasa seperti sesuatu yang sengaja dijatuhkan dengan perlahan, supaya dampaknya menghantam keras. Kera tersenyum sopan. "Senang bertemu Kak Nishaya akhirnya." Akhirnya, seolah ia sudah lama menunggu momen ini. Nishaya berusaha menata napas. "Ya, senang bertemu juga."
Entah kenapa kalimat itu terasa pahit. Tadi Ryan yang minta aku ajak Kera ke sini, ujar ibu mertua santai, namun dengan nada yang sangat jelas membawa pesan tersirat. Katanya, sudah seharusnya kamu kenal dengan orang yang berperan penting dalam hidupnya. Kalimat itu menghantam seperti palu berat. Nishaya merasakan tenggorokannya tercekat. Orang yang berperan penting, ulangnya lirih. Kera tersipu malu, menunduk sedikit, seolah sedang diberi pujian. Ibu mertua tertawa ringan. Jangan terlalu tegang, Nis. Kita keluarga besar sekarang. Kera sudah lama dekat dengan Ryan. Dia seperti adik, sahabat, atau apalah mereka menyebutnya. Kata dekat itu menggores seperti pisau. Nishaya mencoba tetap tenang. Saya tidak pernah mendengar Ryan menyebutkan tentang Kera sebelumnya. Ibu mertua mengangkat bahu. Ya mungkin karena kamu terlalu sibuk hamil. Lagi pula, hubungan Ryan dan Kera sudah lama, jauh sebelum kamu ada. Napas Nishaya tercekat. Ada maksud tertentu dalam setiap kata ibu mertuanya. Ada sengatan halus yang disisipkan. Kera mendekat, matanya memandang bayi kecil yang masih tidur pulas. Boleh saya lihat lebih dekat? Tanyanya manis. Nishaya memeluk bayi itu lebih erat, hampir secara refleks. Kera menangkap respons itu dan tersenyum samar, senyum yang tidak benar-benar sampai ke matanya. Cucunya mirip siapa ya? Komentar ibu mertua tiba-tiba, seolah tidak melihat tegangnya suasana. Aku rasa, bukan mirip Ryan. Nishaya membeku. Itu bukan sekadar komentar. Itu tuduhan halus. Tuduhan yang baru saja dilakukan oleh Arfan semalam dengan tatapannya. Nishaya berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. Bu, bayinya baru 2 hari. Terlalu cepat untuk menilai kemiripan. Ibu mertua mengangguk pelan. Mungkin saja. Lalu tanpa diminta, ibu mertua duduk di kursi, meletakkan tasnya, dan berkata dengan suara yang terasa benar-benar menyenggol jantung Nishaya. Kamu jangan salah paham, Nis. Kera ini banyak membantu Ryan selama kamu mengandung. Dia ada ketika Ryan stres dengan pekerjaannya. Dia tempat Ryan curhat. Bahkan dia yang mengurus beberapa hal sebelum pernikahan kalian. Kera menunduk malu-malu, seolah ingin menolak, tetapi jelas tidak keberatan menerima pujian itu. Saya cuma ingin menenangkan Ryan, ucap Kera lembut, memandang Nishaya dengan sorot bersimpati yang justru terasa menusuk. Dia terlihat kesepian, dan saya hanya tidak ingin dia terbebani. Kesepian, terbebani. Seolah Ryan tidak mendapatkan itu dari istrinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, Nishaya merasa ada hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ryan bilang kamu harus banyak istirahat nanti setelah pulang, lanjut ibu mertua santai. Jadi kalau kamu butuh bantuan, Kera bisa datang kapan saja. Dia sudah biasa masuk ke rumah. Hati Nishaya mencelos. Biasa masuk ke rumah? Berapa sering Kera berada di sana? Dalam kondisi apa? Dan mengapa Ryan tidak pernah jujur? Pikiran buruk merayap seperti kabut gelap. Ibu mertua berdiri, menepuk tangan. Aku datang hanya untuk memastikan kamu baik-baik saja. Tapi ingat, Nis, jaga rumah tangga baik-baik. Jangan membuat Ryan semakin terbebani. Kemudian, sebelum meninggalkan ruangan, ia berkata kalimat yang membuat lutut Nishaya hampir lemas. Ryan lelaki baik. Banyak wanita yang ingin mendampinginya. Kamu harus berusaha lebih keras agar dia bahagia. Setelah itu, ibu mertua keluar. Kera tersenyum manis sebelum mengikuti dari belakang. Semoga cepat pulih ya, Kak. Ryan butuh kamu, tapi dia juga butuh orang-orang yang memahami dia. Pintu tertutup pelan. Dan saat itu pula, air mata Nishaya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena sakit persalinan. Bukan karena tubuhnya yang lemah. Tetapi karena hatinya, yang mulai hancur sedikit demi sedikit. Orang yang ia kira akan menjadi pelindung. Orang yang ia kira ingin membangun masa depan bersamanya. Ternyata menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Nishaya merasa dirinya berjuang sendirian untuk sebuah rumah tangga yang bahkan belum sempat ia genggam sepenuhnya. Nishaya memejamkan mata sejenak, menahan napas yang terasa berat di dadanya. Ia masih merasakan dinginnya permukaan tempat tidur rumah sakit yang menempel di punggungnya, juga sisa tatapan Kera dan ibu mertuanya yang menghantui pikiran. Kalimat terakhir yang bergema di kepalanya membuat dadanya sesak. Ia harus menuntut kebenaran. Dan malam itu, ketika Ryan duduk di kursi kecil di samping tempat tidur sambil memainkan layar ponselnya tanpa banyak bicara,
keberanian itu muncul, meski samar dan gemetar. "Rey!" Suara Nishaya akhirnya keluar, pelan namun menggigil. Ryan menoleh, alisnya terangkat sedikit seolah menunggu. "Aku mau tanya sesuatu," lanjutnya, menelan ludah yang sejak tadi terasa pahit. "Tentang hari ini. Tentang Kera." Ryan tampak kaget sepersekian detik. Ponselnya ia letakkan di pangkuan. "Shaya, kamu baru saja melahirkan. Kamu butuh istirahat. Ini bukan waktu." "Justru karena aku baru melahirkan," Nishaya memotong dengan suara yang lemah tapi tegas. "Aku ingin tahu posisi aku di hidup kamu, di keluarga kamu. Aku ingin tahu kenapa ibu memperlakukan Kera seperti calon menantu. Dan, kenapa kamu tidak menyangkalnya?" Ryan terdiam. Napasnya terdengar berat. Hening yang mengalir setelahnya membuat tubuh Nishaya semakin gemetar. Sakit jahitan pasca melahirkan terasa makin menusuk, tapi luka di hatinya jauh lebih pedih. Ryan akhirnya bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah jendela kamar rumah sakit, punggungnya membelakangi Nishaya. "Kenapa kamu diam?" bisik Nishaya, mulai kehilangan kendali. "Rey, jawab aku." Ryan mengusap wajahnya lalu mendesah panjang. "Ini rumit, Shaya. Kalau rumit, jelaskan." "Aku istrimu." Kata "istrimu" itu menggema di ruangan. Ryan memejamkan mata sebentar sebelum akhirnya berbalik. Wajahnya tampak gelisah. "Shaya, keluarga aku memang sudah lama mengenal Kera. Mereka ingin aku menikah dengannya. Dia dianggap calon yang ideal. Dari keluarga terpandang, pendidikan tinggi, semua sesuai standar mereka." Nishaya merasa jantungnya seperti disayat. "Lalu aku? Aku apa di mata mereka?" Ryan menunduk. Dan disitulah Nishaya merasakan tembok pertahanannya retak. "Ryan, bilang sesuatu." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Pernikahan kita terlalu mendadak," jawab Ryan akhirnya, pelan. "Keluarga aku belum sepenuhnya menerima kamu." Nishaya merasakan tubuhnya panas, tapi darah seperti berhenti mengalir. Jadi benar, di mata mereka, aku hanya pilihan yang salah. Ryan buru-buru berjalan mendekat. "Bukan begitu. Aku yang memutuskan menikah dengan kamu. Itu pilihanku. Tapi, ya, keluarga masih berharap kamu berubah pikiran setelah menikah. Mereka pikir kamu tidak akan bertahan." Air mata pertama jatuh tanpa bisa dicegah. "Rey, kamu sendiri? Kamu menginginkan Kera?" Pertanyaan itu seperti pisau yang dilemparnya ke udara. Tak ada arah, tapi pasti melukai salah satu dari mereka. Ryan tampak terkejut. Ia membuka mulut, namun menutupnya lagi. Diam. Dan diam itu lebih menyakitkan daripada jawaban. "Rey, jawab." Nishaya menekan dada yang terasa sesak. "Kamu ingin aku yang hamil dan melahirkan, tapi kamu tetap simpan orang lain di sekitar kamu? Kamu biarkan keluargamu memperlakukanku seperti tamu tak diundang." Ryan akhirnya bersuara, suaranya rendah dan terputus-putus. "Aku pernah dekat dengan Kera sebelum kita menikah." Perut Nishaya seperti jatuh. "Dekat?" ulangnya dengan suara pecah. "Dekat yang bagaimana?" Ryan tidak menjawab. Dan sekali lagi, diam itu menghancurkan. Nishaya menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar kuat, menahan tangis, tapi tangis itu justru mengalir semakin deras. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa harus aku tahu lewat sikap ibu kamu? Kenapa harus pas aku baru lahirkan anakmu?" Ryan mendekat, hendak menyentuh bahunya, tapi Nishaya menjauh. "Aku capek, Rey," ucap Nishaya dengan suara yang nyaris seperti napas. "Aku lahiran seorang diri. Aku dengar kamu sibuk rapat, dan sekarang aku tahu siapa yang sebenarnya kamu lindungi." "Itu tidak benar," Ryan berseru, suaranya meninggi. "Kamu selalu menuduh tanpa dengar penjelasan aku. Karena kamu selalu sembunyi." Nishaya menatapnya dengan mata merah bengkak. "Apa salah aku jadi istrimu? Apa salah aku melahirkan bayi ini? Apa salah aku berusaha percaya pada kamu?" Ryan terdiam lagi, rahangnya mengeras. "Shaya, kamu harus tahu, keluarga aku tidak pernah berhenti menekan. Dan aku tidak siap membuat mereka kecewa." Nishaya tertawa getir. "Jadi aku ini apa? Korban dari ketidaksiapanmu?" Ryan mengangkat suara. "Bukan begitu maksudku." "Lalu apa?"
Nishaya membalas dengan suara pecah, hingga tubuhnya kembali gemetar sakit. Rei, aku baru saja hampir kehilangan nyawa melahirkan anak kita. Dan di saat seperti itu, kamu biarkan aku dihina, direndahkan, dianggap pengganggu hubungan yang bahkan aku nggak tahu kamu punya. Raiyan menatapnya, wajahnya campuran antara marah, bingung, dan kalut. Sementara Nishaya, remuk. Dalam diamnya, dalam sesaknya, ia merasa seluruh harapan yang ia genggam sejak awal pernikahan perlahan patah. Luka lama dari masa lalunya bersama Arfan tiba-tiba kembali terbuka, lalu bertambah dengan luka baru dari lelaki yang kini seharusnya melindunginya. Aku nggak kuat, Rei, Nishaya berbisik sambil mengusap air matanya yang terus jatuh. Aku benar-benar nggak kuat kalau harus berjuang sendirian. Raiyan berdiri mematung. Ia ingin memeluk, tapi seolah tidak berhak. Ia ingin menjelaskan, tapi setiap kata justru membuat keadaan semakin runtuh. Dan di malam yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan sebagai orang tua, mereka justru berdiri di dua sisi yang berbeda, dengan jurang yang semakin terbuka di antara mereka. Nishaya memeluk dirinya sendiri, tubuhnya mulai menggigil. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, apakah rumah tangga ini benar-benar bisa diselamatkan? Pertanyaan itu masih menggantung di udara ketika Nishaya merasakan tubuhnya semakin dingin. Ia duduk bersandar pada bantal rumah sakit, menyeka air mata yang belum sepenuhnya berhenti. Dadanya masih terasa sesak, tetapi di tengah semua hancurnya perasaan, telinganya samar-samar menangkap suara pelan dari boks bayi di samping tempat tidur. Tangisan lembut, bukan tangis keras, tidak memaksa. Hanya suara kecil yang seolah memanggilnya kembali dari kehancuran. Nishaya memalingkan wajah, menatap putrinya yang menggeliat pelan. Bayi kecil itu menggerakkan tangannya, seperti mencari kenyamanan, mencari ibunya. Hatinya mencelos. Perasaan remuk itu belum hilang, tetapi ketika ia melihat wajah mungil yang masih merah dan halus itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan menekan luka batinnya. Sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Kekuatan. Pelan-pelan Nishaya mengulurkan tangan dan menyentuh pipi bayinya. Hangat, lembut, nyata. Di saat ia merasa seluruh dunia menolaknya, bayi kecil ini justru membutuhkan seluruh dirinya. Aku di sini, nak, bisiknya. Suara serak namun penuh ketulusan. Mama di sini, dan kamu alasan mama harus kuat. Untuk pertama kalinya sejak konflik meledak, Nishaya menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Ada sedikit kelegaan. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuatnya tegak kembali. Raiyan tidak ada di kamar. Entah sengaja pergi karena pertengkaran tadi atau memang butuh waktu sendiri. Namun kekosongan itu justru membuat Nishaya bisa berpikir lebih jernih. Ia menatap sekeliling ruangan. Sunyi, hanya suara detak mesin dan napas bayinya. Dalam keheningan itu, ia berkata pada dirinya sendiri, aku harus menjaga diriku. Aku harus menjaga anakku. Bahkan jika aku harus melakukannya tanpa siapapun. Beberapa jam kemudian, seorang perawat masuk. Namanya Maya, perawat yang sejak kemarin selalu ramah dan perhatian. Bu Nishaya, bagaimana kondisi Anda? Sudah agak tenang? Tanya Maya sambil mengecek tekanan darah. Nishaya mengangguk. Sudah, sedikit. Terima kasih. Maya tersenyum lembut. Kalau butuh ruang untuk cerita atau butuh bantuan, bilang saja ya, Bu. Melahirkan itu memang berat, apalagi kalau kondisi emosional sedang tidak stabil. Kata-kata itu terasa seperti pelukan. Tanpa menyadari, air mata Nishaya kembali mengalir. Bukan tangis meledak, tapi tetes-tetes kecil yang turun karena merasa akhirnya ada yang melihat lukanya. Aku cuma takut nggak bisa jadi ibu yang baik, ucap Nishaya lirih. Semua ibu pernah merasa begitu, jawab Maya lembut. Tapi ibu sudah melewati proses melahirkan dengan kuat. Itu bukti ibu punya kekuatan besar. Nishaya menunduk, menatap bayinya. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk dia, apapun yang terjadi nanti. Maya menepuk lembut lengannya. Dan itu sudah cukup sebagai awal yang baik. Siang hari, sahabat dekat Nishaya, Lestari, datang dengan wajah cemas. Begitu melihat Nishaya yang pucat dan sembab, Tari langsung memeluknya tanpa banyak bicara. Syai, aku dengar dari perawat. Kamu nggak apa-apa, kan? Pelukan itu runtuhkan sisa pertahanan yang Nishaya bangun sejak pagi. Aku terluka, Tar, sahutnya pelan. Tapi aku masih di sini. Tari menarik kursi dan duduk dekatnya. Mau cerita? Nishaya akhirnya menceritakan semua. Kedatangan Arfan, kemunculan Kera, sikap ibu mertua,
dan pertengkaran besar dengan Ryan. Setiap kata terasa berat, tetapi untuk pertama kalinya ia berani menyuarakan rasa sakitnya tanpa takut mengganggu siapapun. Tari mendengarkan tanpa memotong, tanpa menghakimi. Wajahnya bahkan ikut memanas karena marah atas apa yang terjadi pada sahabatnya. "Sai," ucap Tari mantap, "kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan kamu gak harus terus bertahan kalau itu menyakitimu." "Tapi, ini rumah tanggaku," jawab Nishaya pelan. "Tapi hidup kamu juga penting." Tari memegang tangannya. "Sekarang kamu punya bayi. Kamu punya tanggung jawab lebih besar dari mempertahankan rumah tangga yang bahkan suamimu gak perjuangkan dengan benar." Kata-kata itu menghujam, namun justru membuka mata Nishaya. Ia sadar, selama ini ia menahan segalanya demi hubungan yang ia kira akan membahagiakannya. Tapi pernikahan itu berjalan bukan dengan dua orang yang sama-sama berjuang, melainkan dirinya sendirian. Setelah Tari pulang, dokter kandungan datang mengecek kondisi Nishaya. Dokter memandangnya dengan perhatian seorang ibu. "Bu Nishaya, Anda mengalami tekanan emosional yang cukup berat, ya?" tanya dokter dengan nada lembut. Nishaya hanya mengangguk. "Saya sarankan Anda fokus dulu pada pemulihan. Jangan biarkan stres mengganggu masa nifas. Ingat, tubuh Anda baru saja melewati proses besar. Anda butuh ketenangan." Nishaya tersenyum lemah. "Saya akan coba, Dok." "Bukan coba," sang dokter tersenyum lembut. "Anda harus melakukannya. Demi diri Anda, dan demi si kecil." Ucapan itu terasa seperti dorongan terakhir yang ia butuhkan. Malam hari, setelah semua tamu pergi dan Ryan tak juga kembali, Nishaya duduk sendiri di kamar. Lampu redup, udara dingin, namun ia merasa sedikit lebih kuat dibanding beberapa jam sebelumnya. Ia menatap bayinya yang sedang tidur dengan damai. "Kamu bukan kesalahan," bisiknya sambil mengusap kepala kecil itu. "Kamu alasan Mama bertahan." Untuk pertama kalinya, Nishaya tidak menangis saat mengucapkannya. Ada ketenangan baru yang tumbuh dalam dirinya. Tidak besar, tapi nyata. Di dalam hatinya, Nishaya mulai merajut tekad yang perlahan terbentuk. "Jika aku harus membesarkan anak ini tanpa Ryan, aku bisa. Jika aku harus berdiri sendiri, aku akan berdiri. Karena aku sekarang bukan hanya seorang istri yang terluka. Aku seorang ibu." Ia menarik napas panjang. Dalam kesunyian kamar rumah sakit, Nishaya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak awal pernikahannya. Kekuatan. Kekuatan seorang ibu. Kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Kekuatan untuk melindungi masa depan anaknya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Nishaya merasa pantas mendapatkan kebahagiaan, apapun bentuknya nanti. Perasaan layak bahagia itu masih menggantung hangat di dada Nishaya saat fajar perlahan masuk melalui jendela kamar rumah sakit. Cahaya lembut pagi membelai wajahnya, seolah dunia memberi salam baru. Salam untuk seseorang yang telah dilahirkan kembali dari luka-luka sangat dalam. Ia menatap bayinya yang masih terlelap di sampingnya, dengan napas kecil yang naik turun teratur. Ada kedamaian yang begitu rapuh, namun nyata. Dan dalam keheningan itulah, Nishaya menyadari sesuatu. Hari ini, ia harus memutuskan jalan hidupnya. Tidak lagi menunggu Ryan berubah. Tidak lagi berharap masa lalu berhenti mengikutinya. Tidak lagi mempertahankan rumah tangga yang berdiri hanya di atas kebohongan. Hari ini adalah hari ia memilih dirinya. Ia belum tahu akan seperti apa ke depannya, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan kembali menjadi perempuan yang menunggu diperlakukan layak. Ia akan memperlakukan dirinya sendiri dengan layak terlebih dahulu. Ketukan pintu terdengar perlahan. Ryan muncul, wajahnya lelah, rambut berantakan, mata sembab, entah menangis atau kurang tidur. "Nishaya," ucapnya lirih. Nishaya tidak menyahut. Ia hanya mengusap kepala putrinya dengan lembut, memberi Ryan isyarat bahwa ia tidak ingin memulai hari dengan drama baru. Ryan mendekat 2 langkah, kemudian berhenti seolah ruangan itu membentuk batas yang tidak bisa ia sentuh tanpa izin. "Aku minta maaf," ucap Ryan akhirnya. Suaranya retak. "Tentang kemarin. Tentang semuanya. Tentang..." "Aku lelah, Ryan." Nishaya memotong tanpa menatapnya. "Aku tidak butuh maaf. Aku butuh kejujuran." Ryan menelan ludah. Aku memang dekat dengan Kera dulu. Sebelum menikah denganmu. Keluargaku memang berharap aku menikah dengannya. Tapi aku memilih kamu, Shai." Ia mendekat setengah langkah. "Aku pikir aku bisa melupakan dia. Tapi, aku ternyata tidak sepenuhnya selesai.
Nishaya menutup mata sejenak. Meski sudah menduga, tetap saja mendengar pengakuan itu menampar hatinya. Dan aku? Tanya Nishaya pelan. Aku bagian apa dalam hidupmu? Cadangan? Pengganti? Pelarian? Rayyan memejamkan mata, tampak terpukul. Tidak, kamu bukan itu. Tapi kamu tidak pernah benar-benar merawat perasaan ini, ucap Nishaya. Saat aku hamil, kamu paling sering absen. Saat aku membawa nyawa baru ke dunia, kamu sibuk dengan masa lalu. Saat aku paling membutuhkanmu, kamu tidak hadir. Rayyan terdiam. Keheningan itu lebih keras dari teriakan apapun. Nishaya menatap bayinya lagi. Aku sudah memutuskan sesuatu. Rayyan tersentak. Nishaya, jangan. Kita bisa bicarakan baik-baik. Kita sudah mencoba, jawabnya lembut. Dan yang tersisa hanya luka. Ia menatap Rayyan dengan mata yang sudah tidak lagi dipenuhi air mata, melainkan ketegasan baru yang lahir dari semalam penuh kesadaran. Aku ingin pisah. Rayyan menegang seketika. Say, jangan lakukan ini. Kamu sedang emosi. Kamu baru melahirkan. Justru karena aku baru melahirkan, suara Nishaya tetap tenang. Aku harus memilih kehidupan yang aman untuk anakku. Dan untuk diriku. Aku bisa berubah. Rayyan mencoba meraih tangannya, tetapi Nishaya menariknya pelan. Kamu bisa berubah, jika kamu benar-benar ingin berubah. Tapi aku tidak bisa menunggu itu sambil terluka. Ia menarik napas panjang. Aku bukan lagi perempuan yang menutup mata demi menjaga label rumah tangga. Rayyan menunduk, pundaknya jatuh. Jadi, tidak ada kesempatan lagi. Nishaya menggeleng lembut. Yang kita punya sejak awal sudah rapuh. Dan kamu tidak berusaha memperbaikinya, Rayyan. Aku tidak bisa terus berharap pada sesuatu yang tidak pernah ingin kamu genggam. Rayyan akhirnya duduk, wajahnya memucat. Aku salah. Nishaya tersenyum kecil, bukan sinis, tapi tulus. Kesalahan itu bisa diperbaiki. Tapi aku memilih memperbaiki hidupku, tanpa terus menunggu kamu. Setelah Rayyan keluar, Maya sang perawat kembali masuk dengan tatapan penuh empati, seolah memahami keputusan besar yang baru saja diambil di ruangan itu. Sudah lega, Bu? Tanya Maya. Nishaya mengangguk. Untuk pertama kalinya, iya. Maya tersenyum hangat. Kadang hidup memang harus dipilih, bukan ditunggu. Nishaya memandang bayinya. Aku memilih jalan untuk kami berdua. Siang hari, ibunya datang. Begitu masuk dan melihat aura Nishaya yang berbeda, sang ibu menatapnya lama. Kamu sudah memutuskan sesuatu, ya? Tanya ibunya. Nishaya mengangguk. Aku ingin pisah, Bu. Sang ibu menghela napas panjang, bukan marah, bukan kecewa, tetapi seperti seseorang yang sudah memprediksi hal itu sejak awal. Kalau itu keputusanmu, ucap ibunya sambil menggenggam tangan Nishaya, maka ibu akan mendukungmu. Tidak apa-apa melangkah keluar dari sesuatu yang menyakitimu. Kamu bukan gagal. Kamu berani. Nishaya menunduk, menahan tangis. Aku ingin hidup yang lebih damai untuk anak ini. Ibunya menyentuh pipinya. Dan kamu akan mendapatkannya. Sore menjelang, Nishaya duduk di kursi dekat jendela sambil menyusui bayinya. Cahaya matahari menyinari wajahnya, membentuk siluet perempuan yang dulu rapuh, kini perlahan memulihkan dirinya. Di luar sana, dunia tetap berjalan. Mobil berlalu, angin berhembus, orang-orang melintas. Tetapi bagi Nishaya, hari ini adalah titik balik. Titik di mana ia memilih hidup dengan penuh sadar, bukan terpaksa. Titik di mana ia berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi pengatur arah hidupnya sendiri. Ia mengusap kepala bayinya dan tersenyum. Hari ini Mama memilih jalan baru, bisiknya lembut. Jalan yang mungkin berat, tapi Mama nggak takut. Karena kamu ada di pelukan Mama. Bayi kecil itu membuka mata sekejap, seolah mendengarkan, lalu kembali tenang di dada ibunya. Nishaya merasakan hangat yang menyebar dari dadanya hingga ke seluruh tubuh. Keputusan ini bukan akhir. Ini awal dari hidup yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih berpihak pada dirinya sendiri. Ia menatap keluar jendela, mata bersinar dengan tekad baru. Inilah jalanku, dan aku memilihnya dengan penuh keberanian. Dan dengan itu, Nishaya resmi melangkah ke babak kehidupan yang ia tentukan sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa ketakutan pada masa kini, dan dengan harapan besar untuk masa depan. Sebuah babak baru, yang benar-benar miliknya.